Oke, jadi kali ini kita akan membahas statistik bivariat bab 1.1. Nah, kita langsung aja ya, pencar. Apa sih diagram pencar? Diagram pencar atau diagram scatter adalah sebuah diagram yang dapat kita gunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel saling terhubung, di mana kedua variabel ini dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Hubungan ini kemudian ditunjukkan dengan memberikan titik-titik data antara sumbu X dan Y. Pasangan kedua sumbu sendiri biasa dipasangkan dengan penulisan dalam kurung X, Y, tutup kurung. Nah, kemudian tren data adalah pasangan hubungan X dan Y jika digambarkan dalam suatu diagram atau akan membentuk atau menyerupai sebuah pola, di mana pola ini bisa berbentuk menyerupai garis lurus, melengkung, dan sebagainya. Diagram yang menampilkan hubungan atau titik-titik data menyerupai garis lurus, trennya akan disebut dengan linear. Sedangkan diagram yang menampilkan hubungan atau titik-titik data menyerupai pola lain akan dinamakan dengan non-linear. Nah, pola yang mempunyai hubungan linear sendiri biasanya terbagi menjadi dua nih guys. Yang pertama, pola dengan ciri miring ke kanan seperti naik disebut dengan korelasi linear positif. Yang kedua, pola dengan ciri miring ke kiri seperti turun disebut dengan korelasi linear negatif. Nah, sedangkan pola yang tidak memiliki hubungan linear atau non-linear disebut tidak ada korelasi. Kemudian, dalam diagram pencar sendiri ada yang dinamakan dengan base fit, di mana base fit adalah sebuah garis lurus atau garis linear yang paling tepat mewakili hubungan antara dua variabel. Garis linear yang dapat pada suatu diagram pencar biasanya memiliki banyak kemungkinan yang terjadi nih guys. Nah, base fit ini kita gunakan untuk menentukan garis linear terbaik dari banyaknya kemungkinan yang terjadi. Gampangnya nih, base fit adalah kemungkinan yang paling adil atau paling pas dalam membagi data menjadi dua. Buat lebih jelasnya, kita lihat aja langsung dalam contoh sekali ya guys. Nah, di sini ada tabel data yang menyajikan hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Di sini dapat kita lihat bahwa data yang tercantum itu berisi 40. Nah, di sini kita ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita langsung jawab aja satu persatu. Nah, pertanyaan pertama di sini kita disuruh untuk menentukan gambar diagram pencarnya. Sebelum itu kita tentukan dulu bahwa tinggi badan ini kita masukkan sebagai variabel X atau variabel bebas. Kita tulis di sumbu X. Kemudian berat badan sebagai variabel terikat yang berada di sumbu Y. Kemudian data-data tadi ini kita masukkan dengan memberikan titik-titik ini guys. Titik-titik yang merah ini itu data-data yang ada pada tabel sebelumnya. Kemudian nomor 2, gambarkan perkiraan untuk ramalan garis regresinya. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari gambar diagram yang udah kita gambar tadi. Dapat kita simpulkan di sini ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi dalam diagram tersebut. Nah, terusnya kita tentukan base fit-nya. Nah, dari kemungkinan tadi kita tentukan bahwa garis linear yang paling adil dalam membagi data menjadi dua itu adalah yang ini guys. Lanjut, nomor 4. Nah, tren data apa yang terjadi pada diagram? Suatu diagram pencar yang sudah memiliki base fit itu dapat juga dinamakan sebagai diagram yang memiliki hubungan linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa tren yang terjadi pada diagram ini adalah linear. Kemudian bagaimana korelasi yang terjadi antara tinggi badan dengan berat badan pada data? Nah, diagram yang tampilkan ini memiliki cenderung miring ke kanan. Dia seperti naik ya guys, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korelasi yang terjadi adalah korelasi linear positif. Jadi itu dia materi kita hari ini. Gimana? Udah pada ngerti belum? Nanti kita juga akan membahas tentang regresi linear. So, see you in next video. Bye-bye.